Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi di sini di channel saya. Jadi pada video kali ini saya akan mempraktekkan static routing. Tadi yang pertama kita ketahui terlebih dahulu, static routing itu adalah paket dari satu network ke network yang lainnya dengan jalur yang terbaik dari routing kabel. Routing memungkinkan dua network atau dapat berkomunikasi dengan network lainnya. Routing tabel hanya terdiri dari jalur terbaik untuk masing-masing network destination. Jadi di sini kita akan membuat secara manual static routingnya. Router 1, terus config, fast atau if. Di sini kita enter search L01 di sini selanjutnya titik satu titik satu stasiun 255 titik nol. Maka setelah itu kita buat interface untuk yang kedua. Interface L02 kita enter lagi, kita buat IP addressnya lagi. Di sini kalian bisa langsung copy tapi setelah ini kita ubah yang satu menjadi dua. Kenapa mengubah menjadi dua? Karena ini itu interface LO2. Oke, setelah itu kita enter dan setelah enter kita connecting. Oke, di sini sudah di router 1. Nah, untuk router 2 ini kita copy paste aja di sini. Terus tapi di sini jadi LO3 karena pada router 1 itu ada LO1 dan LO2. Di sini LO3 enter, kita masukin IP addressnya dan yang ini kita ubah menjadi 3. Di sini tadi 4 IP address. Ini kita ubah lagi menjadi Oke, selanjutnya kita akan menentukan infeksi yang sudah disediakan pada router 1 dan router 2. Tapi pada router ini kita akan menentukan perfilannya, jadi dengan host IP statusnya udah semua dan apapun juga sudah buat lagi di router kedua saja hal yang sama sudah pakai semua. Selanjutnya kita tampilkan routingnya ya, tampilkan routingnya ada show IP routing. Di sini sudah
ini kita yang buka, kita membuka loopback 1, loopback 1 dan loopback 2. Kita buat lagi di sini dengan tulis rumus yang sama, solve hyperroute. Oke, di sini sudah terbuka. Selanjutnya kita mengconfiguration static routing, memakai cara next hop IP address dengan cara pertama kita configure terminal terlebih dahulu sehingga muncul R1 config. Setelah itu kita menuliskan IP route-nya, IP route 192.168.255.255.255.0 spasi 12.12.12.2. Oke, kenapa kita menemukan IP route 1 dengan filter 2. Selanjutnya ini kita copy masuk aja. Di sini kita ubah jadi 172 16 dan ini tuh 3.0 ini 12. Oke, enter. Copy 4, kita enter. Selesai. Kita selanjutnya kita buat juga di sini kita terminal. Oke, setelah di ini kita bisa buat hal yang sama tapi IP address-nya berbeda. Di sini jadi yang ini ubah menjadi 1. Kenapa 1? Karena dari router 2 juga kita hubungkan ke router 1 seperti itu. Dan jadi 2 ini kita ganti menjadi 1. Kita enter. Setelah itu kita bisa copy paste lagi. Ini kita paste. Dan di sini tuh kita ubahnya menjadi 1. Dan ini ingat ubahnya menjadi 1. Kita enter. Dan di sini kita paste. Dan di sini kita ubahnya kita ubah ini menjadi 2. Oke. Setelah itu enter. Nah, selanjutnya kita akan tampilkan routernya. Di sini kita akan tampilkan routernya, itu kita exit dulu karena tidak memakai config untuk menampilkan routingnya. Oke, di sini show IP routing. Oke, dan ini kita sudah connect lagi. Dan di sini juga kita buat seperti router 1. Show IP route. Oke, di sini sudah aktif. Jadi dari output routing yang kita inputkan di atas, yang di sini itu akan tampil kode S di routing kabel gitu ini. Artinya routing yang aktif yaitu static routing. Maka langkah selanjutnya yaitu kita ping dari laptop 1 ke laptop 2. Kita press dulu ini. Kita ke laptop 1, program desktop, kita command off dan kita tulis ping. Kita tulis IP address-nya 192.168.1.1
Di sini lanjutan pingnya 192.168.2.1. Ulang. 192.168.2.1. Kenapa 2? Karena dari laptop 1 kita mau menghubungkannya di laptop 2. Ketika kita enter, oh salah guys, kita harus tulis dulu. Ping 192.168.2.1. Ini membutuhkan beberapa ini lama, kita tunggu dulu. Oh, nanti kita buat lagi ping 192.168.2.1. Oke, ini tuh artinya berhasil, dan selanjutnya kita akan target itu mengetahui jalur mana yang dilewati, jalur mana yang telah dilewati gitu. Jadi dengan ini tuh ke 192.168.2.1. Nah, jadi kita bisa lihat ini jalur manakah yang dilewati oleh laptop 1. Setelah itu kita buat lagi di laptop 2. Masuk ke desktop. Di laptop 2 ini kita akan buat hal yang sama seperti di laptop 1. Ini kita ping terus 192.168.1.1. Kenapa 1.1? Karena dari laptop 2 ini kita menghubungkan ke laptop 1 seperti itu. Bentar. Oke, dan di sini terlihat kita sudah berhasil. Selanjutnya kita akan mengecek jalur mana sih yang dilewati oleh laptop 2 ini. Seperti yang sama itu kita mouse-nya record 192.168.1.1. Oke, di sini ya. Jadi udah lihat dia lewati apa saja. Selanjutnya di sini akan tahap selanjutnya. Jadi pada tahap selanjutnya kita akan tampilkan routing pada tabel routing 2 setelah kita ping-ping yang tadi. Jadi di misalnya router 2, di sini kita tampilkan row icon. Oke. Sudah. Jadi di sini setelah bagian reviewnya ini, kita akan jalankan dulu. Dengan jalankan itu gini, dari sini sana sini. Oke, kita lihat. Ini proses penjalanannya. Dari laptop 1 ke switch, dia ke router 1, selesai router 1 dia ke router 2 lagi, selesai dari router 2 dia ke switch 2, dan dari switch 2 dia akan ke laptop 2, dan ini dinyatakan berhasil. Oke. Jadi sekarang untuk review di sini, setelah mengetahui static routing dengan next hop IP address, sekarang kita akan coba static routing menggunakan exit interface di R1 dan R2. Jadi gimana sih caranya untuk static routing menggunakan exit interface? Gini caranya. Oke, di sini kita akan mencoba seperti yang di modul tentang kita buat static routing menggunakan exit interface di R1 dan R2. Jadi kita buatnya seperti ini. Masuk ke router 1. Dan sini kita bisa enter.
Passwordnya apa sih? Nah, oke, tadi ada kesalahan, kita masuk di sini. Nah, setelah ini kita ke sini. Oke. Kita bisa exit terlebih dahulu. Setelah itu kita buat IP route dengan IP pasukan 192.168.2.0 255.255.255.0 kita pakai file 1 var 0 enter. Jadi ini tuh kan untuk tadi tuh yang pertama kita coba itu kan next hop IP address. Nah, next hop IP address ini tanpa FAL itu, sedangkan yang disuruh kita ini static, kita buat ini sekarang static routing menggunakan exit interface. Ini FA itu yaitu interface. Kita bisa copy, paste, kita masukkan 172 16 di sini tuh 3.255. oke, enter. Copy, paste. Di sini itu kita ganti jadi 4. Oke, terus kita enter. Nah, tahap ini juga pada router ini kan kita sudah buat. Selanjutnya kita akan buat next hop. Ini router 2. Kita exit dulu. Salah guys, sorry. Nah, kita exit setelah itu. Nah, di sini kita ganti menjadi 1. Nah, router 2. Di sini kita ubah menjadi 1. Terus kita enter lagi. Setelah itu kita akan show code. Sabar ya. Kita akan show icon. Resipi baru kita show. Oke, di sini sudah kita konekkan biar bisa berhasil. Oke, sudah selesai. Kita berhasil. Nah, lebih baik pakai show desktop IP address atau exit interface untuk emergency routing. Jelaskan alasan kenapa. Menurut saya lebih baik menggunakan desktop IP address karena lebih efisien dan lebih daftar untuk melakukan dan cocok untuk standar koneksi antar router baik untuk yang kita miliki kemungkinan
dan terkait juga dengan efektif exit effect bisa dilakukan jika hanya ada satu jalur keluar dan sangat sederhana. Jadi di sini ya semuanya sebetulnya gampang, tapi sebelum kita pakai mana, jadi bisa cocoknya lebih baik menggunakan Excel yang test itu. Sekian untuk sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di